Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru dan bikin penasaran sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang terbang dari Meksiko menuju ke Houston dengan berisikan 8 orang penumpang ditambah 1 pramugari dan 1 pilot. Namun sayangnya perjalanan mereka tidak berjalan dengan baik karena tiba-tiba saja GPS pesawat rusak sehingga pesawat terbang dengan rute manual dan tidak efisien. Kemudian sang pilot yang bernama Octavio pun meminta bantuan, namun sialnya tidak terhubung dengan siapapun. Dan kini masalah pun bertambah karena ternyata pesawat juga sudah kehabisan bahan bakar sehingga pesawat kehilangan power untuk tetap terbang. Mengetahui kalau pesawat ini akan jatuh, Octavio pun merekam dirinya untuk dikirimkan pada keluarganya karena Octavio tahu kalau dirinya akan mati. Tak lama kemudian akhirnya mesin pesawat pun mati dan pesawat pun mulai jatuh di hutan menabrak banyak pohon. Akan tetapi karena kehabisan bahan bakar, pesawat ini tidak meledak dan semua penumpang terluka namun masih hidup. Di mana orang pertama yang meninggal adalah pramugari karena tidak duduk saat pesawat terjatuh. Octavio sendiri masih hidup namun ada dahan pohon yang menusuk dadanya. Sementara para penumpang mereka baik-baik saja, akan tetapi ponsel mereka tidak memiliki sinyal karena berada di tengah hutan yang jauh kemana-mana. Got any signal? No. How's he doing? Seems stable. Sebelum itu kita perkenalkan dahulu kalau perempuan ini bernama Sonya yang merupakan seorang travel. Sementara pria berkulit hitam ini bernama Jack yang merupakan seorang investigator asuransi. Dan pria berkacamata ini bernama Kevin yang merupakan mantan dokter. Kevin. Dan ini pasangan suami istri yang baru menikah, di mana si suami bernama Dan sementara istrinya bernama Amy. Diketahui bahwa Amy ini orangnya mudah ketakutan dan saat itu Amy merasa ada sesuatu di antara pepohonan namun dirinya mengabaikannya. Sedangkan orang yang gemblung ini bernama Travis dan istrinya yang sama gemblung bernama Lisa. Setelah mayat pramugari itu dikeluarkan, Lisa memasuki pesawat dan dirinya melihat Sonya yang sedang mengeluarkan semua persediaan makanan mereka yang hanya ada 9 pack buah, 6 pack salad, beberapa sandwich, dan beberapa botol minuman. I'm Lisa, by the way. Sonya. Sementara itu Kevin dan Jack membawa mayat pramugari menjauhi pesawat agar tidak menjatuhkan moral penumpang lain. Dan saat mereka kembali, kondisi dari Octavio semakin memburuk yang mana dirinya kesulitan bernapas dan berbicara. Kemudian Jack yang penasaran pun bertanya, kenapa pesawat bisa jatuh? Octavio menjawab kalau GPS-nya rusak sehingga dirinya bernavigasi secara manual namun kehabisan bahan bakar. Kemudian Jack yang mendengar saat di pesawat kalau Kevin adalah dokter, dirinya pun meminta Kevin agar mengobati Octavio. Namun Kevin menolak karena dirinya sudah lama tidak praktik dan Kevin merasa kalau paru-paru Octavio tersumbat darahnya sendiri sehingga kesulitan bernafas. Akan tetapi Kevin tidak bisa membantu karena selain sudah lama tidak praktik, di sini juga tidak ada peralatannya dan Kevin takut gagal sehingga malah membunuhnya. Mendengar itu mereka pun tidak bisa memaksa Kevin dan terpaksa membiarkan Octavio. No, I'm sorry, I can't. Di mana saat itu Jack yang merasa kalau mereka di sini mungkin akan cukup lama, dirinya pun ingin berkenalan dengan semua orang. Kemudian Jack pun mengenalkan diri kalau dirinya adalah seorang investigator asuransi.
Selanjutnya adalah Amy dan Dan, di mana Amy menjelaskan kalau mereka baru menikah di Vegas 5 minggu yang lalu. Kemudian Travis dan Lisa mereka memberitahu kalau mereka memiliki beberapa motel di Texas, sementara Sonya adalah orang yang tertutup dan Sonya hanya berkata kalau dirinya berasal dari London dan sedang liburan. Selanjutnya adalah Kevin, di mana Kevin menjelaskan kalau dulunya dirinya adalah seorang dokter, namun sekarang Kevin memilih berjualan alat kesehatan yang dibelinya di Meksiko kemudian menjualnya di Amerika. Dan yang terakhir adalah pria bernama Carlos, di mana Carlos ini adalah seorang pegulat profesional. Mexican wrestling. You don't know what that means? You on your way to a fight? 3 days time. Yes. We're not gonna be here for 3 days. We may be in more trouble than we think. Kemudian Jake mengatakan kalau sekarang yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Seharusnya saat pesawat jatuh, pesawat akan mengirim sinyal di mana posisinya berada. Namun dengan GPS yang rusak, Jake tidak tahu apa sinyal ini terkirim atau tidak. Kemudian Lisa mengungkapkan kalau masalah selanjutnya adalah konsumsi, yang mana hanya tinggal ada 15 botol air sedangkan mereka ada 9 orang, dan jika mereka terjebak di sini beberapa hari tentu ini akan menjadi masalah karena kini tinggal ada buah dan salad yang harus cepat dimakan sebelum basi, dan setelah itu mereka harus mencari makanan sendiri. Kemudian Lisa pun membagi salad dan buah untuk makan semua orang. Dan di sini terungkap ternyata Travis memiliki masalah jantung dan harus mengkonsumsi obat untuk menenangkannya, dan obatnya tinggal tersisa untuk 6 hari. How many you got left? 6 days. More than enough. Di saat yang sama Octavio terus batuk karena kondisinya semakin memburuk. Melihat itu Amy merasa kasihan dan mereka harus mencoba menolongnya. Hal itu pun diperkuat oleh Carlos. Mendengar itu akhirnya Kevin bersedia membantu Octavio dan dirinya membutuhkan banyak air minum serta minuman keras, namun masalahnya tidak ada anestesi dan pisau untuk melakukan pembedahan. Untungnya Travis memiliki pisau hunting yang bisa digunakan. Kini hari sudah semakin gelap, namun Kevin harus melakukan operasi secepatnya. Kemudian Kevin pun menggunakan Amer itu untuk mensterilkan lukanya. Karena tidak ada anestesi sehingga Octavio pun hanya bisa menggigit ikat pinggang sambil menahan rasa sakit. Lalu Kevin pun mulai melakukan operasi, sementara itu Amy tidak sanggup melihat operasi Octavio dan menunggu di dalam pesawat ditemani Dan. Akan tetapi tiba-tiba di sini Amy merasa melihat seseorang di luar, namun Dan tidak melihat siapapun. Singkat cerita, Kevin pun berhasil mengoperasi Octavio dan kondisinya sudah membaik dan sudah bisa tidur. You did a great job. Thanks. You give him a shot. Malam harinya semua orang pun tertidur di tempat mereka masing-masing, sementara Carlos yang harus bertanding dalam 3 hari memilih untuk latihan. Namun tanpa ada yang menyadarinya, ada seseorang yang menyekap Octavio hingga meninggal. Keesokan harinya saat pagi caang, Kevin merasa bingung melihat Octavio sudah meninggal, sementara itu tidak ada tanda-tanda infeksi dan seharusnya Octavio baik-baik saja. We don't know anything about any of us. He was a pilot, but was he married? But what do we do with him? We've got to bury him. Kini di hari kedua sudah 2 orang yang meninggal dan Kevin merasa bersalah karena berpikir kalau Octavio meninggal itu disebabkan oleh dirinya. Akan tetapi Jake berusaha menenangkannya kalau Kevin hanya mencoba membantu karena Octavio sudah sangat menderita. Kemudian Jake dan Kevin pun memindahkan mayat Octavio ke tempat pramugari. Namun di perjalanan ponsel Octavio terjatuh dan hanya Dan yang melihatnya, kemudian dirinya pun mengambilnya. Lalu Dan pun membawa tisu dan memberitahu Amy kalau dirinya harus buang air besar. I'll be right back. Sementara itu Jake dan Kevin sudah selesai memindahkan Octavio dan Jake bertanya tentang bagaimana rasanya menjadi dokter. Kevin menjelaskan kalau dulunya itu hidupnya sangat indah karena Kevin menjadi seorang dokter sukses, memiliki istri dan juga anak. Namun suatu hari Kevin melakukan kesalahan, yaitu memberi obat pada pasien yang memiliki alergi. Hal ini membuat pasiennya sakit parah. Walau tidak meninggal, akan tetapi keluarga pasien menuntut Kevin dan Kevin tidak memiliki asuransi sehingga membuat Kevin
Kevin kehilangan segalanya dan memilih untuk berjualan alat kesehatan. Setelah Jake dan Kevin pergi, Dan datang kemudian memotong jari Octavio agar bisa membuka ponselnya. Selepas itu Dan pun pergi ke tempat yang sepi lalu membuka ponsel Octavio, kemudian memeriksa galerinya dan melihat foto Octavio bersama kekasihnya. Namun saat akan mengakses mobile banking, Dan harus memasukkan kode dan dirinya tidak tahu passwordnya. Sementara itu Lisa memberitahu Travis bahwa dirinya merasa yakin kalau Octavio tidak meninggal karena operasi melainkan dibunuh di malam hari. Dan Lisa pikir alasan Octavio dibunuh adalah karena mereka kekurangan makanan jadi membunuh Octavio itu artinya mengurangi mulut untuk diberi makan, dan hal ini membuat Lisa tidak mempercayai siapapun. Kemudian Lisa pun mendengar suara di belakangnya namun tidak melihat siapapun dan dirinya merasa ada yang mengawasinya sehingga Lisa pun berhenti bicara. So what are you gonna do? You gonna tell him? No. Nothing. Di sisi lain Sonya dan Amy juga sedang bicara di mana Sonya bertanya bagaimana Amy dan Dan bertemu. Amy menjelaskan kalau dirinya dan ayahnya sedang ke klinik dan Dan adalah sopir limosin, di mana awalnya Amy dan Dan pergi ke Vegas untuk bersenang-senang namun malah jatuh cinta kemudian menikah. Akan tetapi sekarang Dan sudah berhenti menjadi sopir dan sedang menulis buku. Namun yang membuat Amy khawatir adalah orang tuanya belum tahu kalau dirinya dan Dan menikah. Rencananya Amy akan memberitahu orang tuanya setelah dirinya pulang dan ternyata Amy ini adalah anak orang kaya. Sementara itu Jake, Kevin, dan Carlos membongkar sistem GPS pesawat. Ternyata GPS-nya masih berfungsi namun tidak memiliki antena, karena itulah pesawat tidak mendapatkan sinyal. Kemudian Carlos menjelaskan jika mereka memasang antena dan menaruhnya di bukit, maka mereka bisa mengirim lokasi mereka. Down here. It's useless. Lalu Jake pun memberitahu yang lain tentang rencana Carlos yang akan membawa antena GPS ke bukit. Kemudian Carlos menjelaskan walau dirinya seorang pegulat namun keluarganya memiliki toko elektronik. Lalu Jake mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi sekarang karena terlalu panas, dan jika pergi malam terlalu gelap jadi mereka harus pergi besok pagi. Itu artinya mereka akan semakin lama di sini sementara persediaan makanan dan minuman mereka sudah sangat sedikit. Kemudian Jake pun mengarahkan semua orang untuk beristirahat sejenak menunggu cuaca lebih teduh. Namun ketika Amy hendak tidur dirinya merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ternyata dugaan Amy benar, di mana saat itu dirinya melihat seorang pria di semak-semak. Akan tetapi saat Dan memanggilnya, pria itu menghilang sehingga Amy tidak memberitahu Dan. Sementara Travis memberitahu Lisa kalau obat jantungnya hilang dan terakhir dirinya meminumnya adalah semalam, dan Travis harusnya meminumnya setiap hari. Diketahui bahwa Travis ini tidak boleh kelelahan agar jantungnya tetap aman sehingga Lisa yang pergi mencarinya. Di tempat lain Sonya memeriksa persediaan makanan dan dirinya menemukan kalau setengah dari air minum dan makanan menghilang. Sonya tidak tahu siapa yang mencurinya namun yang pasti pencuri ini adalah orang yang egois. Kemudian mereka pun memilih untuk mengikatnya dengan tali agar tidak ada lagi yang mencuri. Saat di luar pesawat Sonya bertanya apa pekerjaan Jake sebenarnya karena dirinya tidak percaya kalau Jake bekerja untuk perusahaan asuransi. Akan tetapi Jake malah balik bertanya apa pekerjaan Sonya. Sonya menjawab kalau dirinya adalah fotografer namun Jake tidak mempercayainya. Kemudian Sonya pun menunjukkan foto yang dirinya ambil yang merupakan foto perjalanan imigran Meksiko ke Amerika. He's extraordinary. Sun's going down. Time we made a move. Waktu pun berlalu dan kini matahari mulai teduh. Kemudian mereka pergi mencari sumber air. Di sini Kevin yang melihat jamur bertanya, apa jamur ini bisa dimamam? Sonya menjawab kalau jamur ini beracun dan tentu tidak boleh dimakan. Setelah cukup lama mencari dan menemukan cenote dan dirinya pun ingin berenang. Namun Carlos melarangnya karena ini bukan kolam melainkan ujung air bawah tanah gua dan entah ada apa di dalamnya. Lalu Jake pun melempar sepatu Dan ke air, kemudian sesuatu menarik sepatu Dan hingga robek dan Carlos menjelaskan kalau itu adalah barakuda. Piranhas in Mexico. Maybe Barracuda.
Tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Dengan cepat mereka pun memeriksanya dan ternyata itu adalah Travis dan Lisa yang baru menembak monyet. Ternyata Travis dan Lisa ke Meksiko untuk berburu dan itulah kenapa mereka memilih senapan dan pisau hunting. Kini mereka pun bisa memakan monyet yang baru Travis dapatkan, sementara Sonya menggunakan tali dan tabung besi untuk membawa air tanpa harus takut barakuda. Namun air ini tentu tidak bisa langsung dikonsumsi. Akan tetapi dengan memodifikasi tangki dan membakarnya membuat mereka memiliki air layak minum. Looks like it'll do the job. Yeah, it'll do just fine. Malam harinya Lisa pun memasak daging monyet dengan bahan seadanya. Mereka pun tidak punya pilihan lain dan terpaksa memakan daging monyet untuk malam ini, kecuali Amy, dirinya memberikan bagiannya pada Travis. Lalu Jack pun bertanya apa yang ada di koper Carlos karena Carlos sangat menjaganya. Awalnya Carlos tidak ingin menunjukkannya, namun dirinya berubah pikiran dan ternyata kopernya berisi pakaian gulatnya dan topeng khasnya yang biasa Carlos gunakan saat bertarung. The mask doesn't hide my identity. The mask is my identity. In normal life, Saat semua orang tidur, Travis merasa tidak enak badan dan tanpa disadari ada orang yang berkeliaran saat yang lain tidur. Keesokan harinya kondisi Travis memburuk bahkan hingga muntah, lalu Kevin pun dipanggil untuk memeriksa Travis. Di sini Lisa merasa kalau ini bukan masalah jantungnya tapi seperti keracunan. Kemudian Kevin pun meminta Garam dan Amy pergi ke pesawat untuk mengambilnya, namun loker makanan diikat oleh Sonya dan Jack sebelumnya sehingga Amy pun tidak bisa membukanya. Saat Amy kembali, kondisi Travis semakin memburuk dan Kevin tidak berhasil menyelamatkannya. Sorry, there was nothing I could do. Melihat suaminya meninggal dengan kesal, Lisa pun mengatakan kalau Travis keracunan namun bukan karena makan daging monyet, tapi ada sesuatu yang dimasukkan ke makanan Travis dan ingat tentang jamur beracun yang sebelumnya Sonya dan Kevin temukan. Namun tentu mereka menjawab kalau mereka tidak menyentuhnya dan Lisa menuduh kalau salah satu dari mereka adalah pembunuh agar peluang untuk selamat lebih tinggi. Ini adalah tuduhan serius dan Lisa pikir orang yang membunuh Travis adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Octavio. Akan tetapi Sonya membantah karena untuk alasan apa ada orang yang membunuh penumpang lain. Why would anyone want to do that? Of you did this to him. Saat Sonya dan Jack berduaan, Sonya merasa bersalah karena mengunci loker makanan, namun Jack menjawab walau Amy bisa membawa garam. Kevin berkata kalau Travis sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian Jack bertanya, apa menurut Sonya Travis keracunan makanan? Di sini Sonya ingat kalau Travis memakan daging Amy karena Amy tidak ingin makan daging monyet. Mungkin target sebenarnya adalah Amy namun salah sasaran. Di sini Jack pun tidak mengerti apa alasan pembunuh ini beraksi, padahal kini mereka memiliki air dan juga makanan karena bisa berburu. Setelah itu Dan menunjukkan ponsel Octavio pada Amy dan menjelaskan jika Octavio memang dibunuh karena mungkin di ponselnya ada petunjuk. Lalu Dan pun menunjukkan rekaman Octavio sebelum pesawat jatuh pada semua orang. Di rekaman ini Octavio berkata kalau dirinya kehabisan bahan bakar dan pesawat akan jatuh. Namun Octavio tahu walaupun dirinya berhasil selamat akan tetapi seseorang tidak akan membiarkannya hidup karena suatu alasan. Kemudian Dan menyampaikan kalau apa yang dikatakan oleh Lisa itu benar, bahwa salah seorang dari mereka ini adalah pembunuh. Lisa was right. One of us is a fucking killer. Keesokan harinya yakni di hari keempat sesuai rencana, Carlos membuat antena untuk dibawa ke bukit sementara Amy menemani Lisa untuk menanyakan kabarnya karena baru kehilangan Travis. Lisa pikir pembunuhnya adalah penumpang lain namun Amy tidak bisa menemukan alasan seseorang untuk membunuh. Yang mana Lisa pun mencurigai semua orang dan dirinya tidak mempercayai Jack karena dirinya yakin kalau Jack bukan orang asuransi. Begitu juga dengan Kevin karena Lisa pikir orang yang membunuh Octavio adalah Kevin. Lisa juga tidak
tidak mempercayai Carlos karena terlalu misterius, begitupun dengan Sonya yang belum memberitahu banyak tentang dirinya. Dan Lisa juga tidak mempercayai Dan, akan tetapi Amy membela karena Lisa tidak tahu apa-apa tentang Dan. Kemudian Lisa pun balik bertanya apa Amy mengenal suaminya sendiri, karena faktanya Amy belum lama mengenal Dan dan langsung menikahinya. Akan tetapi Amy membantah dengan berkata kalau ada orang lain selain penumpang pesawat. Horrible woman, and I wish I never spoke to you. Kemudian saat itu Amy pun pergi mencari Dan, namun tiba-tiba dirinya melihat seseorang dengan hoodie dan membuatnya takut. Saat berbalik Dan menemukannya dan orang yang Amy lihat sebelumnya menghilang, tapi lagi-lagi Amy tidak memberitahu Dan apa yang dirinya lihat. She say something to upset you? No. What's the matter? I don't know. Kemudian Amy dan Dan pun kembali ke lokasi pesawat di mana Carlos sudah selesai memasang antena di GPS dan tinggal membawanya ke bukit. Lalu Carlos mengatakan kalau dirinya tidak yakin ini akan berhasil namun layak untuk dicoba. Lalu Jack bertanya apa ada yang mau membantu menemani Carlos membawa GPS ini ke bukit. Namun Amy tidak ingin pergi sehingga Dan juga tidak akan pergi karena ingin melindungi Amy. Begitupun dengan Lisa, dirinya tidak ingin pergi. Hingga akhirnya Sonya dan Kevin lah yang pergi menemani Carlos ke bukit. Di perjalanan diam-diam Carlos memakan permen karet dan Sonya menyadari dari sampahnya kalau orang yang mencuri makanan adalah Carlos. Namun Sonya memilih untuk diam setidaknya untuk sekarang. Bukit ini sangat terjal sehingga semakin sulit untuk mencapai puncaknya dan mereka pun bergantian membawa alat GPS yang terintegrasi dengan baterai sehingga lumayan berat. Namun saat Sonya yang membawanya dirinya tekosewa dan hampir jatuh dari tebing. Namun untung saja di sini Sonya berhasil menggapai GPS-nya. Kemudian Kevin dan Carlos pun menarik Sonya. Sementara itu Lisa tidak ingin hanya diam sehingga dirinya berburu. Tak lama Jack pun menemui Lisa, namun Lisa tidak mempercayai Jack sehingga menodongkan senapan ke arahnya. Akan tetapi Jack mengatakan kalau dirinya menemui Lisa untuk berbela sungkawa atas kematian Travis. Lisa bertanya kenapa Jack tidak jujur saja karena dirinya yakin kalau Jack bukanlah orang asuransi, namun Jack bersikeras kalau dirinya adalah investigator asuransi. Lalu Lisa pun memberitahu kalau Amy pikir ada orang selain mereka di hutan ini. She's seen someone. She thinks we're being watched. Thank you. Di sisi lain Amy sedang bersama Dan. Karena perkataan Lisa, Amy menyadari kalau dirinya memang tidak tahu apa-apa tentang Dan. Kemudian Amy pun bertanya bahwa Dan selalu berkata kalau dirinya sedang menulis buku, namun Amy tidak melihat Dan menulis. Mendengar itu Dan pun sangat yakin kalau Amy berpikir begini karena berbicara dengan Lisa. Kemudian Dan pun berubah menjadi kasar dan bertanya apa yang Lisa katakan. Selain itu dirinya juga meminta Amy untuk tidak mempercayai perkataan Lisa. Di sini Amy pun menjadi pusing dan membutuhkan obatnya. Lalu Amy pun menyuruh Dan mencarinya sehingga Dan pun pergi masuk ke dalam pesawat. Lalu Amy pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa dompet Dan dan dirinya menemukan banyak kartu nama palsu milik Dan, di mana hal itu membuat Amy sadar kalau Dan adalah seorang penipu. Sementara itu akhirnya Kevin, Sonya dan Carlos berhasil sampai di bukit. Namun meski sudah ada di salah satu puncak tertinggi, ponsel Kevin masih tidak memiliki sinyal. Kini mereka tinggal menunggu Carlos memasang GPS dengan antena. Ternyata rencana Carlos berhasil di mana GPS ini berfungsi dan kini lokasi mereka akan tersebar dan tinggal menunggu bantuan. Sebelum pergi Sonya menyindir Carlos tentang permen karet, membuat Carlos sadar bahwa Sonya tahu kalau dirinya lah yang mencuri persediaan makanan. Lucky you had that gum. Sementara itu orang-orang yang menunggu memasak hewan hasil buruan Lisa, dan di sini Dan yang merasa bosan pergi ke pesawat untuk minum amer sendirian. Saat Dan keluar pesawat, Amy sudah tidak ada di sana. Kemudian Dan pun mencarinya. Di waktu yang sama saat itu Amy sedang menyendiri di hutan dan Amy merasa ada seseorang di belakangnya, namun dirinya tidak menemukan siapapun. Kemudian Amy pun menemui Dan dan akhirnya memberitahu kalau dirinya melihat seseorang. Lalu Dan pun mencarinya, namun dirinya tidak bisa
menemukan siapapun. Akan tetapi Amy sangat yakin kalau ada yang mengikutinya memasuki pesawat diam-diam dan ingin membunuhnya, namun Dan tidak mempercayainya. Lalu Amy pun memberitahu tentang identitas palsu Dan. Dan menjawab kalau ini hanya masa lalunya dan dirinya sudah meninggalkannya. Kemudian Dan pun berjanji jika mereka sampai ke rumah, dirinya akan memberitahu Amy semuanya. But when we get home, I will tell you everything you want to know. Tak lama kemudian Carlos, Kevin, dan Sonya pun sudah kembali. Kemudian mereka pun langsung makan malam. Setelah makan, Jack memberitahu kalau GPS berfungsi dan pasti akan ada yang datang mengevakuasi mereka. Namun sekarang sudah malam sehingga kemungkinannya bantuan akan datang besok. Di tengah malam saat semua orang tidur, lagi-lagi Carlos memilih untuk berlatih. Lalu tiba-tiba dirinya melihat seseorang yang menggunakan topengnya, kemudian menusuknya dan menyayat lehernya, sehingga Carlos pun meninggal dan menjadi korban keempat. Keesokan harinya, yaitu di hari kelima, orang-orang bingung karena tidak bisa menemukan Carlos disebabkan Carlos biasa berlatih di lokasi yang cukup jauh dari pesawat. Lisa pikir kalau Carlos sudah dibunuh, sementara Sonya pikir ini adalah salahnya karena sebelumnya Sonya memberitahu Carlos kalau dirinya tahu Carlos yang mencuri makanan. Sonya pikir Carlos malu dan karena itulah sekarang Carlos bersembunyi. Namun Jack menegaskan bahwa apapun itu mereka tetap harus mencari Carlos. Sebelum pergi mencari Carlos, Kevin merasa bingung kenapa bantuan masih tidak datang. Ternyata GPS yang mereka taruh di bukit mati karena ada yang mencabutnya. Itu artinya bantuan tidak akan pernah datang. Kemudian mereka pun berpencar untuk mencari Carlos sementara Sonya dan Jack masih di pesawat. Dan saat itu Jack membongkar kursi pesawat karena dirinya tidak mengerti kenapa semua pembunuhan ini terjadi. Namun sayangnya Jack tidak menemukan apapun. There's nothing here. There's gotta be something. Like what? Hey, it's midday. No one's come. Find my way again? I'll go with you. Really? Karena sekarang sudah siang tapi bantuan belum juga datang, akhirnya Kevin dan Sonya pun akan kembali ke bukit sementara yang lain terus mencari Carlos. Akan tetapi karena sekarang panas, mereka pun beristirahat dahulu sambil tidur siang. Saat semua tidur, diam-diam Jack pergi, namun ternyata selama ini Lisa mengawasinya. Dimana saat itu Jack pun pergi cukup jauh dari lokasi pesawat dan Lisa terus mengikutinya. Sementara itu setelah cukup lama mendaki, Kevin dan Sonya beristirahat sejenak. Lalu Kevin pun mengatakan kalau Sonya dan Jack terlihat dekat. Sonya menjawab karena dirinya mempercayai Jack. Namun ternyata Kevin tidak mempercayai Jack dan mengatakan kalau Jack adalah pelaku pembunuhannya. Di saat yang sama mereka melihat banyak burung gagak yang terbang memutar. Sepertinya itu adalah lokasi di mana Carlos berada. Sehingga Sonya dan Kevin memilih kembali dan mengikuti burung sampai akhirnya mereka berhasil menemukan mayat Carlos yang sudah dimakan gagak. Di tempat lain, Amy terbangun sendirian dan dirinya terus merasa muak karena ada yang terus mengikutinya. Kemudian Amy pun mengambil ranting dari dudukan lalu pergi mencari orang yang mengikutinya. Akhirnya Amy pun melihat pria berhoodie itu yang memegang senjata, kemudian dirinya yang sudah muak pun langsung menyerangnya. Namun ternyata itu hanya ilusi karena faktanya yang Amy serang adalah Dan. You okay? I'll be alright. Untungnya luka Dan tidak fatal sehingga Kevin bisa mengobatinya. Dan saat mengobatinya, Kevin menyadari ada tato di punggung Dan. Kemudian Dan pun menjelaskan kalau Amy memiliki masalah mental. Ternyata saat masih SD di sekolah Amy pernah ada penembakan dan orang yang Amy sering lihat adalah pelaku penembakan itu. Hal ini meninggalkan trauma di diri Amy hingga sekarang dan karena itulah kenapa Amy sering kali ke klinik hingga sekarang. Dan di sanalah Dan dan Amy bertemu. Dan pikir penyerangan Amy padanya tidak sengaja dan tidak mungkin Amy membunuh Travis dan Carlos. She didn't plan what she did to me. She's not.
Kemudian Kevin, Jack, dan Sonya memeriksa mayat Carlos. Mungkin kematian Travis dan Octavio bisa dibilang kecelakaan, namun kematian Carlos dipastikan pembunuhan karena ditusuk berkali-kali. Siapapun pembunuhnya yang pasti memiliki pisau Travis. Di sekitar sana Sonya juga menemukan makanan yang dicuri Carlos. Sonya pikir pembunuhnya bukan Amy, namun tidak tahu siapa. Masalahnya bukan hanya siapa, tapi juga kenapa seakan di hutan ini ada yang sangat berharga sampai harus ditukar dengan 3 nyawa manusia. Kini sudah hari ke-6 dan saat itu Kevin bertanya tentang tato di punggung Dan. Namun Dan tidak mau menjawabnya, akan tetapi ternyata Kevin tahu kalau tato itu adalah tato geng yang biasa dibuat di dalam penjara, dan Kevin tahu kalau Dan pernah di penjara. Namun Dan tidak suka membicarakannya, kemudian menyerang Kevin. Untungnya tak lama Lisa datang dan memisahkan mereka. Di sini Dan yang tidak ingin Kevin memberitahu Amy kalau dirinya pernah dipenjara mengatakan kalau mereka hanya kepanasan. Kemudian Lisa memberitahu kepada mereka bahwa kini dirinya tinggal memiliki 1 peluru karena ternyata cadangan pelurunya hilang, ada yang mencuri. Lisa tidak tahu siapa pelakunya, yang jelas orang itu ingin mereka semua mati kelaparan. They want us to die. And starvation's as good a way as any. Di depan Jack, Sonya, dan Kevin, Dan memberitahu kalau dirinya memang pernah dipenjara karena menjadi pengacara palsu untuk membantu memasukkan imigran ke Amerika, dan Dan tidak ingin Amy tahu tentang masa lalunya. Tentu ini mencurigakan. Dan adalah penipu kemudian menikahi Amy yang merupakan orang kaya yang sedang sakit. Jika Amy meninggal, mungkin Dan akan mendapatkan warisan. Namun tentu Dan membantahnya karena dirinya sangat mencintai Amy. Dan tahu kalau mereka tidak akan mempercayainya, akan tetapi dirinya tidak peduli. Sementara itu Lisa mengendap-endap mencari sesuatu di tempat Jack mengendap-endap sebelumnya, namun ternyata Sonya juga ada di sana. What are you doing, Lisa? Sonya tahu kalau Lisa tidak mempercayai siapapun, akan tetapi Lisa tidak bisa bertahan jika terus begini. Lalu Lisa pun bertanya apa hubungan Sonya dengan Jack karena mereka begitu dekat. Sonya menjawab kalau mereka tidak memiliki hubungan apapun. Kemudian Lisa pun kembali bertanya apa Sonya percaya kalau Jack adalah karyawan asuransi, namun Sonya tidak menjawabnya. Lalu Lisa pun memberitahu kalau saat semua orang tidur Jack mengendap-endap ke sini, tapi Sonya pikir mungkin Jack hanya ingin buang air besar. Akan tetapi Lisa membantahnya karena menurutnya Jack seperti menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian akhirnya hujan pun turun dengan sangat ngegebret dan mereka pun berlindung di dalam pesawat. Saat menunggu hujan reda, sialnya atap pesawat bocor sehingga di dalam atap basah. Namun Sonya bingung kenapa air ini baru turun seolah ada sesuatu yang menahannya. Lantas Jack pun membuka atap pesawat dan di sana dirinya menemukan banyak kokain. Lalu Jack pun menghitung semua dan diperkirakan kalau nilainya sekitar 3 juta dolar. Kini akhirnya Jack pun tahu alasannya kenapa pembunuhan terjadi, karena ternyata salah seorang di antara mereka adalah kurir narkoboy, namun entah siapa. Apakah Jack sendiri, apa Sonya, atau Kevin dan Dan? Kemudian Sonya mengatakan kalau perusahaan ekspedisi ini adalah penyamaran kartel untuk menyelundupkan barang haram ke Amerika. Itulah kenapa biaya naik pesawat ini sangat murah. Di saat yang sama Lisa menyadari Amy menghilang sehingga Jack pikir sebaiknya mereka tetap berkumpul agar aman. Namun Kevin dan Sonya ingin mencari Amy. Kini semua orang berpencar mencari Amy. Amy mendengar kalau orang-orang mencarinya, lalu tiba-tiba dirinya melihat seseorang di depannya. Awalnya Amy mengira ini adalah halusinasinya sehingga dirinya pun diam. Namun tak lama kemudian Lisa muncul membawa senapan sehingga Amy sadar kalau ini adalah nyata. Lalu Lisa pun memaksa orang itu membuang pisaunya kemudian berlutut. Namun saat ada petir, orang ini berhasil menyelinap dan menyerang Lisa kemudian membunuhnya. Keesokan harinya kini memasuki hari ke-7 dan setengah dari mereka sudah meninggal. Amy melihat pembunuhnya, namun sayangnya orang itu memakai topeng sehingga tidak bisa dikenali. Namun kini sudah jelas kalau ada pembunuh di antara mereka.
Jake menjelaskan kalau pembunuhan terjadi sebelum mereka menemukan narkobanya. Sonya memberitahu kalau alasan dirinya ke Meksiko untuk menyendiri karena ternyata tunangan Sonya meninggal akibat overdosis. Sonya kini tidak mempercayai Jake karena sebelumnya Lisa memberitahu sesuatu, kemudian Sonya menunjukkan peluru yang dicuri Jake dari Lisa. Lisa tidak pernah mempercayai Jake sehingga mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian Jake. Di sana, Sonya menemukan pistol milik Jake. I also found this. Kemudian Sonya juga menunjukkan sebuah ponsel satelit. Dengan ponsel ini mereka bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. Jake pun mengaku kalau pistol ini memang miliknya, namun ponsel satelit ini bukan miliknya dan Jake berkata kalau dirinya dijebak. Kemudian Jake menjelaskan kalau dirinya adalah DIA dan sedang menyelidiki perusahaan pesawat yang diduga modus penyelundupan barang haram. Dan jika Jake memang ingin membunuh semua orang, maka dirinya sudah melakukannya dari dulu dan Jake pun bisa membuktikannya dengan kartu keanggotaannya. Namun sialnya saat diperiksa tidak ada ID Jake di dompetnya. Tentu saja Jake pun terkejut karena dirinya telah dijebak oleh salah seorang dari mereka. Jake pun mengancam jika mereka membunuhnya maka pembunuh aslinya justru akan membunuh mereka semua. Lalu mereka pun menanyakan kode dari ponsel itu, namun Jake menjawab kalau dirinya tidak tahu. Dan Kevin melarang mereka membunuh Jake karena mereka membutuhkan kode ponsel satelit ini. Tell us that, what is the code? I don't know it! You asshole! Well, if you've killed him, boy genius, how do we get the code? Beberapa waktu kemudian Jake pun diikat dan Sonya menemuinya. Lalu Jake pun berkata kalau dirinya memang dari DIA dan itulah kenapa dirinya menyamar. Dan Jake menduga kalau pembunuh sebenarnya antara Dan atau Kevin. Akan tetapi Sonya yang tidak mempercayai Jake kekeh meminta kode ponsel satelit dengan nada yang meremehkan Jake. Namun Jake bersikeras kalau dirinya tidak nyaho. We need to know the code that opens the satellite phone. I don't know it. Then I can't help you. Kemudian mereka pun berkumpul dan Dan pikir mereka harus menyiksa Jake agar bisa memberitahu kode ponsel satelit. Namun tidak ada yang mau melakukannya secara sukarela sehingga pemilihannya diundi dan yang terpilih adalah Kevin. Karena Kevin akan menginterogasi Jake, yang lain pun memilih ke bukit untuk memeriksa GPS apa masih berfungsi atau tidak. Is somebody gonna leave me a gun? You're on your own, Kevin. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke puncak dan kabel di sana ada yang mencabut sehingga Sonya kembali memasangnya. Sementara itu Kevin meminta kode ponsel itu pada Jake, namun Jake masih bersikeras kalau ini bukan miliknya dan dirinya dijebak. Di sini Kevin pun memohon agar Jake tidak memaksanya dirinya sampai harus menyiksanya. Akan tetapi Jake masih tidak mau berbicara sehingga Kevin pun terpaksa mulai memukulinya. Just tell me what I need to know. Don't make me hurt you. What is the code? What's the code? I don't know. You really want me to do this? Malam harinya saat semua orang tidur, Sonya menemui Jake dan kini Jake pikir kalau pembunuh sebenarnya adalah Sonya, apalagi Sonya datang dengan membawa pisau. Namun Sonya juga membantah dan Jake berkata jika memang dirinya pembunuhnya, maka Jake sudah membunuh semua orang dari awal. Jake pikir pembunuhan ini tidak direncanakan karena pembunuh ini tidak membawa senjata. Jauh di dalam hati Sonya dirinya mempercayai Jake dan Sonya memilih untuk melepaskan Jake, namun Jake harus bersembunyi. I will shoot you. Just stay out of sight, yeah? Saat matahari terbit, Sonya memberitahu yang lain kalau Jake melarikan diri. Sonya berkata kalau mereka harus tenang karena GPS sudah berfungsi dan bantuan sudah di perjalanan. Di sini Sonya ingin mereka tetap berkumpul, namun Dan tidak mempercayai Sonya dan Kevin sehingga Dan ingin pergi bersama Amy saja. Kemudian Dan dan Amy pun pergi. Namun Kevin juga tidak ingin bersama Sonya karena Kevin juga tidak mempercayai Sonya, apalagi dirinya memegang pistol Jake sementara Kevin tidak memiliki senjata apapun. Kemudian Kevin pun menunjukkan tali Jake yang dipotong dan Kevin tahu kalau Sonya sengaja membebaskan Jake sehingga dirinya pun pergi meninggalkan Sonya. Wish I'd never met any of you people.
Di tempat lain, pihak militer sudah menerima sinyal dari GPS dan mengirim tim ke hutan untuk mencari korban kecelakaan. Namun masalahnya GPS ini tidak akurat dan tetap harus mencari secara manual di tengah hutan. Kembali ke hutan karena berpencar, kini Sonya sendirian, kemudian dirinya menemukan Amy dan Dan. Namun mereka baru ditusuk dari belakang oleh pembunuh yang artinya adalah Jack atau Kevin. Karena mendengar teriakan, Jack pun pergi ke tempat Sonya dan Sonya menjadi waspada. Begitupun dengan Kevin, dan dengan cepat Kevin mengambil senapan Dan. Di sini mereka bertiga pun saling tidak percaya dan saling menuduh kalau salah satu dari mereka adalah pembunuh sebenarnya. Namun hanya Jack yang tidak memiliki senjata di antara mereka, dan di sini Kevin bingung karena awalnya Sonya pikir pelakunya adalah Jack, namun sekarang Sonya membela Jack. Dan Kevin tidak bisa menembak Jack karena peluru di senapan ini tinggal satu. Kemudian Sonya mengatakan kalau pembunuh Dan dan Amy bisa Jack atau Kevin, namun Sonya tahu bahwa dirinya jelas bukan pelakunya. You could have killed Amy and Dan. He could have killed Amy and Dan. But I know it wasn't me. Di saat yang sama mereka mendengar suara helikopter, namun tentara tidak bisa melihat mereka dari helikopter. Jack tahu kalau GPS mereka berfungsi sehingga ada helikopter yang datang dan mereka hanya perlu memberi sinyal dengan membakar sesuatu di atas bukit agar terlihat oleh helikopter. Kevin setuju, namun Sonya memaksa Kevin untuk mengosongkan peluru senapan kemudian membuangnya. Kini yang memiliki pistol hanya Sonya, namun dirinya tidak akan menembak Kevin dan juga Jack. Akan tetapi Kevin yang sudah muak dan tidak mempercayai Sonya, dirinya menantang Sonya untuk menembaknya. Namun Sonya tidak bisa melakukannya karena dirinya bukan pembunuh. Meskipun dipaksa, Kevin tetap tidak ingin ikut ke bukit dan memilih menunggu di hutan, sementara Jack akan tetap ke bukit bersama Sonya. See you on the helicopter. Karena Jack baru disiksa membuatnya kelelahan lebih cepat sehingga harus beristirahat. Dan di sini Jack mengatakan kalau pembunuh sebenarnya adalah Kevin karena dirinya memiliki background medis dan cocok menyelundupkan barang haram. It's the perfect cover for a drug operation. Namun saat hendak kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Tapi Kevin tidak memiliki senjata sehingga mereka pikir mungkin pembunuh sebenarnya memang orang selain penumpang pesawat. Sonya bertanya apa mereka harus ke atas atau ke bawah. Jack mengatakan jika Kevin memang terluka mereka harus membantunya karena itu artinya Kevin tidak bersalah. Akhirnya mereka pun kembali dan menemukan Kevin yang sudah ditembak dari belakang, di mana wajahnya jatuh ke air dan dimakan barakuda hingga habis. Kini Sonya pikir kalau Amy benar karena sebelumnya Amy merasa ada seseorang yang mengawasinya. Awalnya Sonya mengira kalau Amy hanya halusinasi, namun kini Sonya mempercayainya. Mungkin ada penumpang gelap yang merupakan penyelundup barang haram yang sebenarnya. Karena sebentar lagi hari akan poek, akhirnya mereka memilih untuk menghabiskan malam ini di dalam pesawat. I'll sleep here. Singkat cerita, keesokan harinya yaitu hari ke-9, Jack dan Sonya kembali ke bukit untuk membuat api jika ada helikopter yang datang. Namun sayangnya saat ini di bukit sedang berkabut sehingga mereka tidak bisa menyalakan api dan terpaksa harus menunggu sampai kabut itu hilang. Still working. Namun saat menunggu mereka mendengar suara membuat mereka menjadi parno dan berpikir kalau pembunuh Kevin ada di dalam kabut. Dan sialnya Sonya yang berusaha mencari orang itu berhasil diserang dari belakang hingga pingsan. Orang ini merebut pistol Sonya lalu menembak Jack 2 kali hingga jatuh dari tebing. Setelah itu orang ini pun membunuh Sonya sambil membuka topeng, dan topeng yang orang ini pakai adalah milik Carlos. Sementara itu tentara melanjutkan pencarian dan berhasil menemukan GPS yang ditanam di bukit namun tidak melihat siapapun. Tak jauh dari sana mereka menemukan pesawat yang jatuh. Kemudian mereka pun memeriksa lokasi pesawat namun tidak menemukan siapapun. Busca por el área. Pero también estuvieron aquí.
Tak jauh dari pesawat mereka menemukan 9 mayat yang sudah disusun rapi. Padahal semuanya ada 10 orang di pesawat yang jatuh. Itu artinya ada satu yang menghilang karena tentunya jika mereka semua mati, lantas siapa yang menyusun mereka di sini? Kemudian tentara pun membawa semua korban ke pangkalan militer terdekat dan mereka diberi perintah khusus untuk menyimpannya di ruang mayat dan akan ada dokter yang memeriksanya hari ini. Namun tentara muda bernama Sanchez berpikir kalau ada satu penumpang yang masih di sana dan harus dicari sehingga mereka pun kembali pergi. Sementara itu di ruang mayat ternyata ada salah satu mayat yang masih hidup. Orang itu berpakaian seperti Den, namun ternyata itu adalah Tangkurak, Babatoh, Cucungik, Sipika Sebelen, kacamata Kevin. Itu artinya orang berpakaian Kevin sebelumnya adalah Den dan Kevin sengaja menaruh wajah Den di air agar dimakan barakuda supaya tidak dikenali oleh Jack dan Sonya. Dan kini kalian tahu siapa pembunuh di hutan itu sebenarnya, yaitu si Cucungik Tangkurak kacamata Kevin. Di tempat lain, seorang wanita bernama Cora berpura-pura mobilnya mogok dan menghentikan dokter yang akan memeriksa mayat. Lalu Cora pun membunuh dokter itu agar dirinya bisa menyamar menjadi si dokter dan masuk ke pangkalan militer. Kemudian dengan kartu nama si dokter itu, Cora dan anak buahnya bernama Emilio pun pergi ke pangkalan militer dan sialnya mereka tidak ada yang curiga. Meski begitu, namun hanya Cora yang diizinkan masuk sementara Emilio akan menunggu. Itu artinya Cora, Emilio, dan Kevin bekerja sama sebagai penyelundup barang haram. Awalnya Cora ingin memeriksa mayat itu sendirian, namun ada seorang tentara yang bersikeras kalau Cora harus ditemani. Vamos los dos. Okay. Saat mereka sampai, mayat-mayat sudah dalam keadaan perut yang dikoyak. Lalu Cucungik Kevin yang bersembunyi pun menyerang tentara itu hingga pingsan. Tak hanya komplotan Kevin dan Cora juga ternyata adalah pasangan. Dan yang membuat rencana ini adalah Kevin dengan menggunakan ponsel satelit sehingga bisa menghubungi Cora. Ternyata Kevin menyelundupkan barang haramnya di perut korban sehingga sekarang harus membongkarnya kembali. Setelah membongkar semua muatan, mereka pun membakar tempat itu yang tentunya mengejutkan semua orang. Namun Kevin dan Cora sudah berada di mobil dan Emilio berhasil membuat mereka kabur dengan selamat. Sementara itu tentara berkeliling di sekitar lokasi pesawat jatuh untuk mencari korban lain. Ternyata meskipun jatuh dari tebing, untungnya ranting pohon mengurangi efek jatuh sehingga Jack pun selamat. Walaupun Kevin menembaknya, namun tembakan itu mengenai bahunya sehingga nyawa Jack tidak terancam, akan tetapi dirinya tidak bisa bergerak. Menyadari ada helikopter datang, Jack pun menggunakan kacamata untuk memberi sinyal dan berhasil dilihat oleh Sanchez. Kemudian istri Jack yang bernama Claire pun diberitahu kalau Jack selamat dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di mana seluruh tubuh Jack sakit namun kondisinya sudah lebih baik. Let him sleep now. We will talk tomorrow. Keesokan harinya atasan Jack juga menjenguknya dan Jack memberitahu kalau pelaku pembunuh di hutan itu adalah Kevin karena dirinya adalah kurir narkoboy. Dan alasan Jack tahu ternyata sebelum ditembak orang bertopeng itu berbicara, sehingga Jack tahu dari suaranya kalau pelaku pembunuhan selama ini adalah Kevin. Kevin berpikir Jack sudah mati dan dirinya aman, namun faktanya Jack masih hidup dan Jack yakin kalau Kevin akan kembali ke perusahaan penerbangan untuk melanjutkan pengiriman barang haramnya. Dan Jack merasa kalau ini adalah saat yang tepat untuk menangkapnya. Selain itu, Jack juga ingin balas dendam. That's what I asked myself. Why kill a bunch of complete strangers one at a time? Ternyata dugaan Jack benar, Kevin dan Cora memang di perusahaan karena Kevin pikir dirinya aman dan saat itu mereka pun melakukan empludan. Setelahnya, Kevin pun membuat omelet untuk sarapan Cora. It's killing me that our shipment was right there. Nobody knows a damn thing. Wait, you're not eating? No, I got things to do. Tak lama kemudian Kevin pun bersiap pergi dengan pesawat dan di saat yang sama Cora merasa kesakitan. Ternyata Kevin sengaja menaruh jamur beracun dari hutan di makanan Cora. Karena sebelum meninggal Octavio membuat rekaman untuk kekasihnya, Kevin sadar kalau itu adalah Cora yang artinya Cora menyelingkuhinya. Dan itulah alasannya kenapa dirinya membunuh Cora dengan jamur beracun itu. Here's your full name, Cordelia.
mi vida. Saat itu Kevin pun bersiap pergi dengan pesawat karena ternyata dirinya juga bisa menerbangkannya. Namun di saat yang sama Jake sampai akan tetapi dirinya terlambat karena Kevin sudah mulai terbang sehingga mereka hanya bisa menembakinya. Akan tetapi tembakan Jake gagal menghentikan Kevin. It's Kevin. I saw him. Si tengkorak Kevin pikir dirinya sudah aman dengan barang bawaannya, namun tiba-tiba bahan bakar pesawat habis karena ternyata tembakan Jake mengenai tangki bahan bakar hingga bocor. Tanpa bahan bakar akhirnya tengkorak bebenguk cucungi Kevin. Kacamata yang kejam pun kembali jatuh di hutan sebelumnya, namun kali ini dirinya koid modar sehingga dendam Jake mewakili mereka pun terbalaskan. Tamat ending yang sangat memuaskan dan mengkehelkan sekali. Menurut saya film ini cukup bagus karena penonton dibikin penasaran siapa pembunuh yang sebenarnya. Karena sebelum nonton selesai endingnya saya juga mengira kalau pembunuhnya adalah si Dan karena dirinya sangat mencurigakan sekali dan pernah dipenjara. Dan setelah Dan mati saya mengira kalau pembunuhnya orang luar karena Kevin juga mati. Namun ternyata Kevin lah pelakunya dan itu benar-benar sangat mengejutkan karena dirinya tidak mencurigakan. Dengan kepandaiannya Kevin berhasil mengelabui Sonya dan Jake sehingga Kevin berhasil membunuh Sonya. Namun untungnya Jake selamat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.